Ya, shalom semuanya. Shalom. Ketemu lagi di batch kelima untuk training kelas digital bersama saya dengan Odilia dan juga Desi Julia. Batch 4 Cici Modi. oh ya, batch keempat sorry, batch kelima itu minggu depan ya. Iya. Ya, nobody perfect. Iya, membela diri. Iya. Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton kami lewat YouTube dan juga yang hadir di Mount Hermon. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kembali lagi, jangan lupa masuk ke channel kami di YouTube, Gereja Spasi Hermon, Gereja Spasi Hermon, huruf besar semuanya, kapital semuanya. Silakan like, comment, share, and subscribe. Dan juga akun TikTok kami, gereja.hermon, akun Instagram, Gereja Hermon, huruf kecil, dan juga Facebook, Gereja Spasi Hermon, kapital di huruf depannya saja. Silakan like, comment, and subscribe, dan juga follow kami ya. Terima kasih untuk supportnya, untuk dukungannya buat channel kami. Oke, untuk sore hari ini kita akan kembali ke platform digital dengan ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Mbak Desi sebagai TikTokers. Mungkin sebelumnya kita mengulang sedikit pelajaran yang kemarin yang sudah kembali. Ya review kembali. Mengingat-ingat lagi kemarin pelajaran apa yang sudah kita berikan dan semoga Bapak Ibu sudah mempraktekkan ya di rumah. Silakan Mbak Desi. Iya. Terima kasih Cici Modi. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kenapa saya untuk slide pertama adalah good luck guys. Karena minggu depannya itu kita akan praktek ria. Senang ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita mereview kembali yang sudah kita sharekan di beberapa minggu kemarin. Nah, untuk langkah-langkah upload di platform TikTok. Nah, di sini ada kita masuk yang pasti ke platform TikTok, aplikasi TikTok. Nah, kemudian dia ada tanda plus itu di bagian tengah bawah. Bapak Ibu bisa klik. Nah, jadi kalau sudah Bapak Ibu klik, itu dia akan muncul kamera ya, yang pasti Bapak Ibu entah kamera itu berbentuk foto atau video, nanti tinggal Bapak Ibu pilih sendiri, terus ada waktunya digeser ke kiri atau ke kanan, dan memang Bapak Ibu terserah mau video atau foto, mau upload video atau foto. Nah, jadi langsung pilih di galerinya Bapak Ibu sendiri, di albumnya Bapak Ibu sendiri, di handphone Bapak Ibu sendiri. Nah, itu ada gambar atau video yang akan Bapak Ibu upload. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih yang di sebelah kanan layar handphone Bapak Ibu itu ada pilihan, ada kotak, ada pilihan filter, teks, stiker dan lain-lainnya. Nah, coba kita langsung buka akun TikToknya ya. Boleh, Oke. Cici Modi dibantu. Lanjut. Nah, jadi terus kemudian Bapak Ibu bisa memilih foto itu lebih dari satu. Nah, terserah Bapak Ibu mau hanya satu foto atau beberapa foto. Nah, kemudian Bapak Ibu klik, ada juga berikutnya. Nah, berikutnya itu Bapak Ibu akan melihat ada yang muncul keterangan gambar, ada lokasi, ada tanda tagar. Nah, tanda tagar ini yang seperti sebelum-sebelumnya saya dan Cici Modi sudah bilang adalah tanda tagar itu adalah kata kunci atau keyword ya, Cici betul Modi. Sekali. Untuk kontennya Bapak Ibu itu akan viral, asik. Viral itu dalam arti tanda tagarnya adalah for your page atau FYP. Nah, dibantu. Nah, ini kalau Bapak Ibu di TikToknya Bapak Ibu pasti akan keluar seperti ini setelah Bapak Ibu memilih foto atau video yang di galerinya Bapak Ibu. Nah, ada lokasi, Bapak Ibu boleh tag lokasi Bapak Ibu, ada tanda tagar. Nah, kalau misalnya memang menjadi seorang affiliate itu ada ditambahkan tautannya, ditambahkan linknya, link untuk berbelanja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih akhirnya diposting atau diupload ke TikTok. Nah, seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Desi. Jadi saya
ulang lagi bahwa caption atau keterangan gambar itu penting sekali sehingga orang mengetahui bahwa yang produk yang kita jual itu bukan produk asal posting, asal ada di foto, tapi memang kita memberikan keterangan yang sesuai dengan ada di gambar atau video yang kita tampilkan. Jadi harus sesuai ya antara judul konten kita dan keterangan captionnya juga harus sama sehingga bisa dipahami bahwa itu memang beneran bukan sekedar konten aja gitu. Apalagi untuk yang menjadi afiliator itu penting sekali untuk memberikan captionnya itu orang akan banyak lihatnya di caption. Dan terutama ditambah link atau tautan yang produk mana yang mau kita jual atau kita afiliatkan di konten kita. Itu yang harus diperhatikan banget dan juga tagar atau hashtag itu menjadi keyword. Jadi jangan lupa kita gunakan hashtagnya FYP sehingga itu bisa membantu konten kita untuk bisa dikasih sama TikTok untuk 200 viewers di awal kita posting ya. Jadi awal-awal kita baru klik, baru kita posting itu dia akan kasih kita 200 viewer. Ya. Kalau misalnya di bawah itu kita evaluasi ada apa dengan konten kita gitu. Jadi harus diperhatikan dengan benar. Ya. Nah, berikutnya adalah tadi sudah dibantu ya Cici Modi untuk postingnya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekali lagi lebih kepada video atau foto. Nah, video itu kalau Bapak Ibu mau berjualan, video lebih menarik ya Cici Modi ya. Harus lebih menarik dan juga terutama yang diperhatikan ketika kita mau berjualan, akun kita adalah akun komersil, background atau lagunya itu tidak semua lagu bisa digunakan sebagai background di konten untuk yang berjualan. Kecuali kita menggunakan lagu yang disuggest oleh TikTok. Kalau kita mengambil lagu-lagu lain, otomatis dia akan ban atau menolak atau di mute video kita. Jadi hati-hati menggunakan lagu karena ada copyright atau hak cipta antara platform digital dengan pencipta lagunya. Jadi hati-hati ya menggunakan background atau lagu itu berlaku untuk semua platform, bukan hanya TikTok. YouTube, Instagram Reel, di Facebook juga kita harus filter lagu mana yang kita gunakan. Ya. Nah, jadi kalau untuk berjualan Bapak Ibu untuk foto atau videonya itu harus memang kita buat menarik, kontennya kita buat semaksimal mungkin ya Cici Modi ya. Semaksimal mungkin dan juga jangan lupa hooknya. Hook itu tuh 5 detik di awal itu menjadi suatu poin penting konten kita akan dilihat orang atau sekedar mau asal jangan langsung di scroll ya. Kadang-kadang skip kurang menarik. Jadi hook itu penting banget di 5 detik pertama penayangan. Kita boleh kasih headline yang besar, yang menarik. Contohnya ini dia acara memakan kerupuk dengan baik dan benar gitu. Atau ini mencuci sepatu dengan baik dan benar. Sepatu Anda kuning. Nah gini caranya ya, kayak gitu judul-judulnya yang lebih menarik sehingga orang langsung timbul penasaran, ingin membaca, ingin melihat lebih jauh lagi kontennya yang kita posting ya. Jadi itu penting headline, di hook 5 detik pertama itu menjadi selling point untuk kita berjualan. Hooknya itu suatu tendangan yang kayak pukulan gitu ya Cici Modi ya. Pukulan pertama. Bukan ditinju aja nih. Bukan. Ya, ada di media sosial juga ada. Ya itu untuk semua konten juga berlaku. Bukan cuma TikTok sih semuanya. Ya. Oke. Ada lagi dan juga ya untuk kalau berjualan saya mau ingatkan lagi Bapak Ibu, konten kita tuh ingat lagi harus original. Jangan punya orang kita ambil, kita posting di akun kita itu namanya plagiat. Bukan sebaiknya dan memang jangan sampai dilakukan. Kita ingat kembali kemarin saya sudah sampaikan bahwa di dalam dunia content creator kita punya jargon yaitu namanya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kita boleh amati, kita riset punya orang, kita tiru punya orang, tapi kita
rekamnya, proses kita melakukan konten itu punya kita sendiri. Kita boleh mengambil, oh ternyata teknik penggambaran dia, teknik perekamannya bagus, resolusinya bagus, angle-nya dapat, itu boleh kita tiru, tapi kita harus melakukan sendiri kontennya, harus original. Ya, kalau mau algoritma kita dibaca oleh platform digital. Jadi memang seperti yang tadi saya bilang adalah membuat konten yang menarik. Jadi keluarkan ide-ide kreatif kita, keluarkan apa yang di kepala Bapak Ibu nih. Saya mau jualan misalnya makanan. Nah, apa aja yang harus disiapkan pada saat membuat video atau memfoto suatu produk? Iya, betul. Ya, kalau misalnya kita mau jadikan konten itu konten edukasi atau inspiring atau motivasi atau renungan, Bapak Ibu, di Alkitab kita ini narasi, skripnya itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk jadikan narasi buat suatu konten Kristiani yang mau kita sampaikan, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat, orang yang mendengar juga terberkati dengan apa yang kita sampaikan. Itu boleh banget kita jadikan Alkitab kita adalah suatu skrip atau naskah yang sangat original, ya, nggak bisa ada yang menandingi. Jadi boleh kita gunakan, kita bacakan salah satu ayat atau satu nats yang menjadi ini banget buat kita jadikan itu suatu quotes, bisa banget, sehingga yang mendengar pun akan tertarik. Wah, ternyata bagus ya renungannya, ayat ini saya jarang baca, ternyata disampaikan oleh Bapak ini. Akhirnya dia bisa menambah follower dan juga bisa meng-up konten kita. Boleh reshare, konten kita tuh boleh di-reshare gitu. Dan pastinya Bapak Ibu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kalau di-reshare nama kita, nama akun kita di TikTok tetap tercantum. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika dia reshare, watermark nama kita akan tetap tercantum dalam konten yang kita share kebagikan ke teman-teman. Ya. Dan seperti di minggu pertama saya share untuk konten upload TikTok ini, waktu itu saya juga pernah bicara bahwa bisa dengan cara live, tetapi kalau live di TikTok itu memang followersnya harus 2.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang 1.000. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang memang akun TikToknya baru daftar atau memang followersnya baru sedikit, nah itu dipakai membuat foto atau membuat video gitu. Ya, kalau akun personal memang harus 1.000, tapi kalau akun bisnis itu bisa 0 follower, tapi nanti nggak ada yang nonton. Iya. Kita sendiri yang nonton. Kalau kita mau supaya ada yang nonton, kita juga mampir ke rumah orang, mampir ke orang yang lagi live, atau kita mampir ke akun orang lain sehingga bisa saling support di sesama TikTokers gitu. Biasanya gitu kode etiknya. Iya, betul. Nah, kalau Bapak Ibu juga sering buka TikTok, nah terus ada yang live, kita tap-tap layar tuh, kan disuruh suka, ayo di tap-tap layarnya. Layar, ya. Nah, gitu. Itu maksudnya sehingga ketika kita live, intinya kita tetap di atas. Jadi kita like itu tap tap layar itu maksudnya di like di gitu tanda ya. love. Tanda love terus, jadi konten kita live kita tetap di atas gitu, nggak ketiban sama yang lain. Live, Ya ini contohnya TikToknya akun Hermon, boleh Bapak Ibu silakan masuk ke salah satu konten silakan. Terakhir konten yang saya posting adalah konten baptisan. Silakan di like, di komen, dan juga reshare. Atau jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon, mau beribadah bergabung bersama kami, silakan datang ke Mount Hermon Church, Ratu Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta. Ada 3 kali ibadah, dalam ibadah tengah minggu 2 kali, Kamis Jumat, dan hari Minggu 3 kali. Silakan bergabung bersama kami. Dan kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu yang mau beribadah bersama kami di Mount Hermon Church. Kita welcome. Oke. Nah. Udah? Belum. Ada lagi tips-tips menarik yang kita mau ketika membuat konten TikTok, apalagi Mbak Desi, tips yang boleh dibagikan buat kita? Mungkin boleh ke Cici Modi. Ya, tips-tipsnya yang boleh saya bagikan,
Kalau akun kita bukan akun komersil, boleh kita gunakan lagu-lagu yang trending atau konten-konten yang hal-hal yang trending saat ini. Tapi kalau bisa sekali lagi jangan plagiat. Tetap original kita rekam, tetap original kita edit, dan juga kita posting, gunakan sesuatu yang lagi trending. Misalnya lagi ada demo, boleh kita rekam, kita posting, kita kasih quotes-quotes tertentu, atau kita mungkin kasih pesan-pesan moral apa yang mau kita sampaikan. Boleh demo, jangan merusak lingkungan. Itu boleh banget gitu ya. Mantap. Iya, mantap. Atau kita mau bikin konten di Jalan Sudirman, atau kita mau review, atau kita mau tentang traveler di depan, akses untuk datang ke Ratu Plaza, boleh datang, ada busway, ada jalur MRT, dan juga banyak akses yang bisa kita gunakan. Silakan Bapak Ibu mau menjadikan vlogger ya, vlogger untuk traveler, atau mereview suatu lokasi tentang keadaan di depan mall atau di Jalan Sudirman, boleh banget. Tapi sekali lagi kasih caption yang menarik, kasih sesuatu hook yang sehingga orang mau lihat konten kita gitu. Dan satu lagi ya Bapak Ibu, untuk mencoba suatu foto atau video untuk konten, itu Bapak Ibu jangan jangan ragu-ragu untuk mencoba. Ya. Diklik aja di handphonenya. Nah, jadi memang harus benar-benar kita membuat sesuatu hal yang baru, mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi Bapak Ibu jangan takut salah atau gimana. Itu di handphone kita itu bisa namanya undo atau back ya, Cici Modi ya. Balik lagi. Dibalik lagi. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk mencoba-coba hal yang di sebelah kanan layar itu ada sederet ini, ada filter, ada stiker, ada tulisan. Nah Bapak Ibu coba-coba aja gitu. Yang pasti nanti sesuai dengan passionnya Bapak Ibu untuk memberikan konten yang kreatif. Nah langsung diposting di TikToknya Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya tertarik untuk membuat konten games, boleh banget di rumah juga bisa. Anggota keluarga yang ada di rumah kita main games untuk seru-seruan, dan juga untuk quality time dengan keluarga boleh kita gunakan konten untuk games menarik ya. Betul. Boleh banget itu. Itu boleh direkam ya Cici Modi. Ya, kita bikin games family time, quality time, atau tebak-tebakan. Ini contoh konten ya. Maksudnya boleh Bapak Ibu coba contoh konten di rumah. Boleh untuk pas quality time bikin seru-seruan kuis, atau punya talenta bernyanyi, silakan bernyanyi. Kalau kita lihat sekarang ya, banyak yang live itu bernyanyi. Nanti orang ketika orang suka, dia akan memberikan gift dengan pas saat live-nya itu. Ada tanda mawar, ada bunga mawar, ya, ada koin. Banyak sekarang di lagu-lagu rohani juga di live kan pada saat pagi hari, kadang-kadang sore, malam hari itu. Jadi banyak yang live menyanyikan lagu-lagu rohani, dan yang saya lihat pendapatan mereka, gift yang diterima juga lumayan banyak gitu. Karena banyak orang merasa terberkati dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Jadi boleh misalnya Bapak Ibu punya talenta bernyanyi atau bermain musik, bisa kita gunakan, ada fitur namanya stitch atau duet ya. Misalnya Bapak Ibu yang punya keahlian bermain musik, Bapak Ibu yang bermain musik, penontonnya yang disuruh bernyanyi. Jadi duet atau stitch nama fiturnya ya. Jadi ada kolaborasi di online. Jadi itu juga bisa mendapatkan profit. Iya. Nah, ada lagi nih Cici Modi untuk prime time-nya. Prime time TikTok ketika kita mau posting, atau kalau live itu nggak ada prime time, dia bisa ada waktunya ya, silakan. Tapi kalau kita mau supaya konten kita FYP, ada beberapa prime time di TikTok, memang tidak ada di dalam ini ya. Cuman beberapa konten kreator dia suka membagikan tipsnya, jam-jam tayang yang bisa membantu untuk mensupport konten kita. Kalau di ada 3 jam ini, tapi bukan berarti ini mentok Wah ini enggak ya, ini harus enggak selalu, gitu, enggak harus. Biasanya di jam 11, terus jam 11, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Itu adalah prime time-nya TikTok untuk ketika kita mau posting. Dan juga jangan lupa konsisten ya. Kalau kita memang menjadi
konten kreator, afiliator, atau kita mau jadi tiktokers, Ya. mau mendapatkan penghasilan dari TikTok, konsisten mengupload atau konsisten menayangkan konten itu penting sekali. Itu juga yang akan menjadi nilai tambah buat kita, sehingga konten kita bisa dilirik sama orang dan juga algoritmanya TikTok. Minimal sehari satu konten ya. Jadi memang harus sehari satu ya Cici ya. Modi. Sehari. Jadi nggak boleh ya Cici Modi kalau untuk hari ini udah posting, sebulan ke depan baru posting boleh lagi. Wah, tadi bilang main-main ini ya. Ya jadi konsisten memposting rutinitas sehari minimal satu. Ya, betul. Ada lagi selain yang itu konsisten memposting dan juga yang kemarin kontennya harus original. Ya, betul. Ada lagi yang satu lagi kemarin 4 pilar. Saya ulang lagi kemarin sudah disampaikan 4 pilar untuk menjadi konten kita. Pertama kita mau konten untuk apa? Edukasi. Kedua kita menginspirasi atau motivasi. Ketiga kita mau untuk berjualan. Keempat untuk menghibur ya. Kalau kita mau menghibur ya kita senang, orang yang nonton pun senang ya. Ya, kalau kita betul. mau mengedukasi, kita ajaknya itu ya silakan mari komennya ya, komen, likes-nya atau share-nya, karena konten kita konten edukasi. Jadi kita mengharapkan orang untuk komen di konten kita. Tapi edukasinya yang benar-benar mengedukasi ya Bapak Ibu, maksudnya bukan yang memang bohong, atau edukasinya yang memang benar-benar sesuai dengan Topik. Kalau misalnya kesehatan sesuai dengan kesehatan, Iya. seperti itu. Kalau semacam konten yang kita ini yang dibagikan oleh Bapak Gembala di YouTube itu juga sifatnya kita edukasi ya. ya. Ini namanya edukasi, kita memberikan pelajaran, bukan berarti kita adalah dewa atau Iya. kita juga masih belajar. Kami berbagi pengalaman, kami sharing apa yang sudah kami lakukan ya. Betul. Bukan berarti jika ada yang merasa lebih jago dari kami silakan. Tapi kami berbagi pengalaman dan sharing apa yang kami sudah lakukan dan jalani sebagai kreator sesuai dengan skill masing-masing. Betul. Oke. Untuk tips tentang TikTok kayaknya sore hari ini sepertinya sudah cukup ya. Nanti kita Mereview akan kembalinya praktek. sudah. Ya, setelah ini Bapak Ibu kita Minggu akan depan. langsung praktek untuk membuat konten yang ada di depan kami. Mari kita praktek bikin konten dan juga kami tunggu kehadiran semuanya minggu depan di batch kelima tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus. Kita akan praktek membuat konten untuk semua platform digital yang ada di negara kita, negara Indonesia ya. Kalau negara lain berbeda platform digitalnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, boleh nanti setelah selesai sesi ini berakhir. Kita akan boleh konsultasi gratis. Ya. Free. Oke. Ya. Oke. Sampai di sini sesi kita kelas digital untuk di hari Jumat tanggal 23 Agustus. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk dukungannya buat kami. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and share dan juga subscribe akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon, huruf besar semua, Instagram @gereja_hermon, TikTok @gereja.hermon, dan juga Facebook Gereja Hermon, dan juga di Threads Gereja Hermon huruf kecil semuanya. Silakan dukung kami. Terima kasih untuk jempol-jempol manisnya yang sudah membantu dengan likes dan juga komen. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya Odilia pamit. Saya Desi Julia. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.